Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai operator. Apa itu operator? Operator adalah simbol yang memberitahu program untuk melakukan manipulasi matematika atau logika tertentu. Jadi simbol-simbol inilah yang digunakan oleh program atau oleh art software-nya itu untuk menjalankan suatu perintah. Nah, apa saja simbol-simbolnya? Kita mulai. Sebelumnya ada beberapa jenis operator. Yang pertama ada operator aritmatika, kemudian operator rasional, yang ketiga operator logika, yang keempat operator penugasan, dan yang terakhir operator lain-lain. Pada kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail, hanya menunjukkan secara singkat, kemudian akan saya jelaskan lebih detail pada RStudio. Nah, untuk yang pertama ada operator aritmatika, meliputi plus, minus, bintang untuk perkalian, garis miring, pembagian, kemudian double dan garis miring, dan kemudian ada pangkat. Nah, yang kedua ada operator relasional, kurang dari, lebih dari, double sama dengan, kurang dari sama dengan lebih dari, kemudian tanda seru sama dengan. Ada 6. Kemudian operator logika ada dan, garis tegak, tanda seru, double dan, kemudian double garis tegak. Yang keempat ada operator penugasan. Kurang dari strip sama dengan, kurang dari strip, strip lebih dari, ada 5. Kemudian operator lainnya ada titik 2, kemudian ada dan, in, dan, kemudian yang terakhir dan, bintang, dan. Oke, untuk lebih detail kita beralih ke RStudio. Oke, baik, ini adalah contoh pada RStudionya. Tadi sudah saya sampaikan secara singkat jenis-jenis operator. Ada operator aritmatika, operator relasional, operator logika, operator penugasan, dan operator lainnya. Nah, kita mulai yang pertama, operator aritmatika. Di sini ada penjumlahan menggunakan simbol plus. Nah, ini saya definisikan dulu. Ada vektor numerik A didefinisikan sebagai C, kumpulan data dari angka 12, 6, dan 9. Ini saya run. Nah, nilainya sudah masuk ya. Di sini A ke value nilainya 12, 6, 9. Kemudian yang B saya definisikan sebagai kumpulan data 4, 7, 8. Saya run. Ini dia muncul di value juga 4, 7, 8. Nah, kita coba untuk menggunakan simbol penjumlahan ya. Plus, berarti A plus B. Di vektor A ditambah vektor B. Saya run. Nah, ini sudah muncul di konsol. Tentunya 16, 13, 17. Ini hasil penjumlahan antara vektor A dengan vektor B. Nah, sekarang kita juga bisa menjumlahkan antara vektor dengan skalar. Jadi, A ini ditambahkan dengan angka 8 saja. Nah, saya plus. Nah, ini jadinya 20, 14, 17. Karena ditambah 8 ya. 12 ditambah 8, 6 tambah 8, dan 9 ditambah 8. Nah, kemudian operator aritmatika yang kedua ada pengurangan. Pengurangan menggunakan simbol strip A dikurang B. Berarti vektor A dikurang vektor B. Saya run. Ini dia. 8 minus 1 karena 6 dikurang 7 ya. Kemudian 1 karena 9 dikurang 8. Nah, kemudian simbol yang ketiga, operator yang ketiga adalah kali, perkalian bintang. Di sini A dikalikan B, bukan X ya, ini dipakai tapi bintang. Kali B, saya run. Ini dia hasil perkalian antara vektor A dan B, 48, 42, 72. Kemudian A bisa dikalikan juga dengan angka 8. Saya run. Ini 96, 48, dan 72. Nah,
Kemudian yang keempat ada pembagian. Pembagian ini dengan simbol garis miring. Kita run. Nah, A dibagi B, hasilnya ini. Kemudian vektor A dibagi 2, hasilnya 6.0, 3.0, 4.5 atau 4,5 ini ya. Ini menggunakan aturan internasional, jadi desimalnya menggunakan titik, bukan koma. Nah, yang kelima, kita menggunakan simbol double dan. Gitu ya. Sisa pembagian vektor pertama dengan vektor yang kedua. Jadi, vektor ya yang pertama ini adalah A, kita running terhadap B. 061, maksudnya ini adalah sisa pembagiannya. Jadi 12 dibagi 4, kan hasilnya 3, tidak ada sisa gitu kan. Nah, 6 dibagi 7 itu tidak bisa, tidak mencapai 1 kan. Nah, berarti sisanya 6. Nah, 9 dibagi 8 bisa dapat 1, tapi masih nyisa 1. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau A dibagi 2, 12 dibagi 2, 0. 6 dibagi 2, 3. Nah, sisanya 0. Kemudian 9 dibagi 2. Itu 4 kan? Nah, masih ada sisa 1, 4,5 sebenarnya. Nah, karena di sini tidak pecahannya itu atau desimalnya dianggap sebagai sisa, maka 1 sisanya. Seperti itu. Nah, yang keenam, hasil pembagian vektor pertama terhadap vektor kedua. Nah, ini hasilnya. Nah, tapi yang bulat ya. Jadi A dibagi B, 12 dibagi 4, 3. Kan? 6 dibagi 7 nggak nyampe. Kalau 7 bagi 7 kan 1. Karena 6 dibagi 7 hasilnya 0. Gitu. 9 dibagi 8 hasilnya 1. Gitu. Nah, kalau yang simbol sebelumnya itu sisanya ya, sisa dari pembagiannya. Kalau yang F ini hasil dari pembagiannya. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk operator aritmatika adalah pangkat. Nah, A pangkat B, saya run, ini hasilnya. Kemudian A pangkat 2, saya run, ini juga hasilnya. Oke, yang selanjutnya ada operator rasional. Yang pertama, kurang dari. Ini digunakan untuk melihat apakah vektor A kurang dari vektor B. Nah, coba saya run. Nah, hasilnya false, true, false. Karena memang vektor A kurang dari vektor B hanya pada data kedua. Itu ya. Nah, atau A kurang dari 7, saya run. Hasilnya false, true, false. Karena untuk vektor A yang kurang dari 7 hanya data kedua. Gitu ya. Atau elemen kedua. Nah, kemudian lebih dari ini A untuk mengetahui apakah vektor A lebih dari vektor B. Saya run. Nah, true, false, true. Artinya vektor A ini lebih dari vektor B pada elemen data pertama dan ketiga. Itu ya, untuk data kedua ini tidak lebih besar sehingga false. Nah, atau A lebih besar dari, saya ganti ya, A lebih besar dari 5. Saya run. Nah, true, true, true. Karena memang vektor A ini komponennya lebih besar dari 5 semuanya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada kesamaan elemen. Ini double sama dengan A sama dengan B. Saya run. Nah, false, false, false. Karena memang A itu tidak sama dengan B. Setiap komponennya. Ini 12, ini 4. Ini 6, ini 7. Ini 9, ini 8. Jadi tidak sama ya. Kemudian A sama dengan 6. Saya run. False, true, false. Karena memang A yang sama dengan 6 hanya pada data kedua. Gitu. Nah, kemudian yang keempat ada kesamaan atau kurang dari. Nah, di sini lebih kecil sama dengan. Biasanya kita menyebutnya seperti itu. Nah, apakah A lebih kecil sama dengan B? Kita run. Nah, false, true, false. Karena hanya yang data kedua inilah yang kurang dari sama dengan 7. Itu ya. Kalau ini kan lebih besar semuanya. 9 ini juga lebih besar. Tuh. Nah, kalau ada perintah A kurang dari sama dengan 9, saya run. Nah, jawabannya false, true, true. Karena yang kurang dari sama dengan 9 ada angka 6 ini pasti kurang dari 9 ya. Kemudian angka 9 ini kan sama dengan, ya sama. Berarti false, true, true. Seperti itu.
Nah, kemudian kesamaan atau lebih dari. Itu ya. Oh, ini tandanya salah. Kesamaan atau lebih dari. Seperti ini. Oke. Cut, edit. Kesamaan atau lebih dari, ini simbolnya lebih besar sama dengan ini ya. A lebih besar sama dengan B. Saya run. True, false, false. Ya, A lebih besar sama dengan B. Di sini yang false hanya data kedua ya, karena memang 6 lebih kecil dari 7. Nah, atau A lebih besar sama dengan 9. Saya run. True, false, true. Ya, true karena 12 lebih besar dari 9. 6 false karena lebih kecil dari 9. Kemudian true karena 9. Ini sama dengan 9. Itu ya. Oke. Kemudian yang keenam, ketidaksamaan. Ini tanda seru sama dengan. Apakah A tidak sama dengan B? Saya run. True, true, true. Karena memang tidak ada yang sama antara A, komponen A ini, elemen A dengan yang B. Nah, kemudian ketidaksamaan A tidak sama dengan 9. Saya run. True, true, false. Nah, yang terakhir ini false karena elemennya ini berisi angka 9. Jadi bukan tidak sama ya, sehingga false. Itu untuk operator rasional. Nah, sekarang lanjut ke operator logika. Nah, di operator logika ini saya buat 3 vektor, ada C, D, dan E. C ini merupakan kumpulan dari data vektor numerik, kemudian vektor logika, kemudian ada numerik lagi, kemudian ada kompleks. Nah, ini sama tipenya. Nah, saya run ya. Untuk C, kemudian D saya run, E saya run. Nah, ini semuanya udah masuk ke value. Nah, secara umum disebut kompleks semua gitu ya, karena komponennya beda-beda. Kemudian kita yang pertama adalah dan. Nah, dan ini elemen wise logical and operator. Nah, dan satu ini untuk menggabungkan setiap elemen dari vektor pertama dengan elemen yang sesuai dari vektor kedua dan memberikan output benar jika kedua elemen itu benar. Nah, ini outputnya C dan D ini. Nah, jika keduanya memiliki elemen yang benar, maka hasil outputnya juga benar. Nah, kita run ya. Nah, true, false, true, true. Berarti di sini hanya dua yang elemen yang kedua hanya false, karena di sini satunya true, satunya false. Nah, kalau yang pertama angka 1, angka 1, angka 4, angka 2. Ini ada datanya. Ini kompleks 1, kompleks 2. Nah, sekarang yang kedua ada elemen wise logical or operator. Nah, C garis tegak D. Nah, ini saya run. Nah, true, 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 true. Semuanya true. Nah, ini adalah simbol yang digunakan untuk mengetahui setiap elemen dari vektor pertama dengan elemen yang sesuai dari vektor kedua dan memberikan output benar jika salah satu elemennya benar. Nah, perbedaan dengan yang sebelumnya kan, kalau keduanya benar maka true. Nah, kalau ini salah satunya benar, ini true. Nah, walaupun yang kedua true false, tetap di sini output keluarnya true. Nah, seperti itu. Yang ketiga, logical not operator. Nah, saya run, ini tanda seru ya. Kemudian C, false semua. Nah, di sini ini digunakan untuk mengambil setiap elemen vektor dan memberikan nilai logis yang berlawanan. Jadi kalau misalkan true, ada angka 1, 4, dan lain-lainnya itu false semua, berlawanan. Nah, kita coba yang D ya, karena di sini ada false. Nah, run. Nah, ternyata yang false ini true, karena dia memberikan nilai yang berlawanan, atau memberikan logika yang berlawanan. Nah, sekarang yang keempat, yang D, C dan D. Nah, di sini true. Nah, ini double dan ini maksudnya untuk mengetahui elemen pertama dari kedua vektor dan memberikan benar hanya jika keduanya benar. Nah, elemen pertama ya. Jadi elemen pertamanya itu 1. Ini ya. Angka 1. Jadi sama-sama benar, bukan 0. Kalau 0 itu nanti munculnya false. Nah, sekarang kalau ini garis 2 yang kelima atau E logical or operator.
Nah, C garis 2 vektor D. Nah, saya run. Nah, hasilnya true juga. Kalau ini maksudnya adalah untuk mengetahui jika elemen pertama dari kedua vektor dan memberikan benar jika salah satunya. Nah, kalau salah satunya benar maka true. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke operator yang keempat adalah operator penugasan. Nah, di sini yang biasa saya pakai adalah yang pertama. Jadi E didefinisikan sebagai kumpulan data 217. Nah, selain menggunakan kurang dari strip ini, bisa menggunakan langsung sama dengan G sama dengan C426. Terus kemudian H kurang dari strip kumpulan data 481. Jadi ini semuanya sama artinya untuk mendefinisikan sebuah variabel. Jadi E ini adalah 217. Nah, G ini adalah kumpulan data 426. H ini adalah kumpulan data 481. Jadi kalau teman-teman melihat video tutorial orang-orang yang berbeda, nah kadang menggunakan simbol yang berbeda, tapi artinya sama. Itu ya, untuk mendefinisikan suatu data. Nah, kita run semua. Udah masuk semua ya, EGH number semua. Saya run, ini dia, udah masuk ke konsol juga. Oke, nah itu untuk penugasan sebelah kiri. Jadi variabel X atau variabel E, variabel G, variabel H didefinisikan sebagai kumpulan data ada di sebelah kanannya. Nah, sekarang penugasannya dibalik nih. Sekarang kumpulan datanya ada di sebelah kiri, kemudian nama variabelnya ada di sebelah kanan. Contohnya ini. C217, kumpulan data 217 ini didefinisikan sebagai I. Saya run. Kemudian kumpulan data 426 ini didefinisikan sebagai J. Nah, saya run. I, J. Nah, ini sama ya. Sudah masuk ke value I, variabel I nilainya 217, kemudian variabel J nilainya 426. Oke, kemudian operator lainnya yang kelima, ini yang pertama ada urutan. Titik 2 ini ya, titik 2 ini untuk melihat urutan atau sekuen. Nah, di sini K didefinisikan sebagai 1.27. Artinya K itu data urutan 1 sampai 7, yaitu K sama dengan 1 2 3 4 5 6 7. Saya run. Nah, ini dia ya. Kemudian K, nah, sudah muncul juga di konsol 1 2 3 4 5 6 7. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada identifikasi elemen. Nah, saya buat juga untuk vektor baru, ada L didefinisikan sebagai 7, M sebagai 11, kemudian N urutan 1 sampai 10. Nah, kita ingin melihat nih, apakah L ada pada vektor N? Apakah elemen dari vektor 1 ada di vektor kedua? Run ya. L apakah ada di N? True, karena 7 ada di N ya. N kan 1 sampai 10. Ini ya, urutan 1 sampai 10. Nah, sekarang yang kedua, apakah M ada di N? M itu 11, sedangkan N 1 sampai 10. Harusnya false ya. Kita run coba. Nah, hasilnya false. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian operator lainnya yang ke C adalah perkalian matriks dengan transpose matriksnya. Nah, di sini P definisikan sebagai matriks. Kalau teman-teman sudah melihat video sebelumnya mengenai struktur data, nah di sini matriks dengan angka 3, 7, 5, 10, 4, 5 dengan jumlah baris 2, jumlah kolom 3. Nah, coba saya panggil dulu P dulu ya. Saya run dulu. P-nya saya panggil, ini dia matriksnya. Ada 2 baris 3 kolom. Angkanya sesuai yang di ketentuan ini. Nah, perkalian matriks P dengan transpose matriksnya. Kalau dikalikan langsung tanpa dan ini tidak bisa. Jadi P dan kali dan baru transpose. T ini untuk fungsi untuk transpose. Saya run. Nah, ini dia hasilnya. Perkalian antara matriks P dengan transpose matriks P. Oke. Demikian video mengenai operator. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen pada video ini atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui email.
Jika video ini bermanfaat, silakan dukung video ini dengan cara mensubscribe dan like video ini. Terima kasih.